Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Apriliani Parapat, NIM belakang 048, kelas C1 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Saya di sini ingin menjelaskan tentang biografi R.A. Kartini. Biografi R.A. Kartini. R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. R.A. Kartini lahir tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapat gelar R.A. yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng. Namun setelah menikah, sesuai dengan tuntutan adat Jawa, kepanjangan dari gelar R.A. tersebut berubah menjadi Raden Ayu. Latar belakang keluarga. R.A. Kartini merupakan putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Ayahnya bernama R.M. Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Condronegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Ayahnya R.M. Sosroningrat merupakan orang yang terpandang, sebab posisinya kala itu sebagai Bupati Jepara. Ibu dari R.A. Kartini bernama M.A. Ngasirah. Beliau adalah seorang kiai di Telukawur, Surabaya. M.A. Ngasirah sendiri bukan merupakan putri keturunan bangsawan. Padahal di masa kolonial Belanda, terdapat peraturan jika seorang bupati harus menikah dengan sesama keturunan bangsawan. Itulah sebabnya ayah R.A. Kartini menikahi Raden Ajeng Wurjan yang merupakan keturunan bangsawan dari Raja Madura. Setelah pernikahan tersebut, ayah R.A. Kartini kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara tepat setelah R.A. Kartini dilahirkan. Kata-kata mutiara R.A. Kartini. Yang pertama, kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan sebagai kaum perempuan dan harus mendapat pendidikan yang cukup seperti kaum laki-laki. Yang kedua, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Yang ketiga, terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Yang keempat, jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Yang kelima, jangan mengeluh hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang. Yang keenam, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Kontribusi R.A. Kartini. Pada tahun 1912, Yayasan Kartini di Semarang mendirikan sekolah wanita yang diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah tersebut didirikan oleh keluarga Van de Venter, yang merupakan tokoh politik etis kala itu. Pembangunan sekolah tersebut kemudian berlanjut di Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan berbagai daerah lainnya. Cita-cita luhur R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi. Selain itu, tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang makna ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan, berkemanusiaan, dan juga nasionalisme. Inilah yang menjadi keistimewaan R.A. Kartini. Berikut salah satu karya R.A. Kartini, yaitu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada tahun 1922 telah disajikan
buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang dalam bahasa Melayu oleh 4 saudara. Buku tersebut dicetak 5 kali, dan khusus pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini. Pemikiran yang tertuang oleh R.A. Kartini banyak menarik perhatian masyarakat masa itu, terutama kaum Belanda. Sebab orang yang menulis surat-surat ke orang Eropa tersebut merupakan wanita pribumi. Pemikiran R.A. Kartini banyak merubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi saat itu. Kemudian berkat jasa-jasa R.A. Kartini, Presiden Soekarno sendiri saat itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964, yang mana keputusan tersebut menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Bahkan Presiden Soekarno sendirilah yang turut menetapkan hari lahir R.A. Kartini pada tanggal 21 April untuk diperingati sebagai Hari Kartini hingga masa kini. Pendidikan R.A. Kartini. R.A. Kartini bersekolah di ELS hingga usia 12 tahun. Di masa sekolah inilah beliau belajar bahasa Belanda. Dirinya mulai belajar menulis surat pada teman-teman dari Belanda. Hal inilah yang menjadikan R.A. Kartini tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa. Beliau mempelajari mengenai hal tersebut melalui surat kabar, majalah, hingga buku-buku. Lalu beliau mulai memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia yang status sosialnya masih rendah kala itu. Pasca pernikahan hingga wafat, pada tanggal 12 November 1903, R.A. Kartini menikah dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. R.A. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 dan dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.